Dua, satu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibtu Sumarlin SH, yang terhormat audiens podcast Polri Belajar. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan menjadi host di acara podcast Polri Belajar ini. Perkenalkan, nama saya Bribtu Iputu Arta Sendita Yoga. Saya dari Polres Sumbawa bersama-sama dengan komandan saya yang menjadi narasumber saat ini, yaitu Bapak Ibtu Sumarlin SH. Di mana dalam podcast Polri Belajar saat ini, kami akan membahas topik dengan tema restoratif justice atau yang biasa kita kenal dengan keadilan restoratif. Dan telah diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik inti, kita perlu kenal lebih jauh terhadap narasumber kita, yaitu Bapak Ibtu Sumarlin, bagaimana riwayat keseharian beliau, riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaan beliau. Monggo, dan Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih. Saya didampingi oleh host yang multi talenta, siap, Bapak Bribtu Iputu Arte Sandita Yoga. siap. Terima Nah, kalau kasih, kita dan panggil Beli Putu ya, kalau panggil Beli Putu ya, siap, mungkin lebih akrab, siap. akrab ya. Ah, jadi di dalam podcast Polri Polri Belajar. Belajar ini, saya sebagai narasumber tentunya patut untuk memperkenalkan diri. Nama sudah disampaikan oleh host. Saya berasal dari Lamongan. Saya lahir tanggal 19 September 1972. Saya menamatkan SMA di Lamongan juga tahun 90. Kemudian eh, mengikuti pendidikan Polri di tahun 1992 di SPN Mojokerto. Waktu itu zaman masih istilahnya Sembapol 92, Om Dani. 92. Berarti saya masih 2 tahun itu. Baru 2 tahun ya, butuh ya. Siap. Kemudian setelah itu untuk pendidikan Polri-nya saya mengikuti PAG untuk mendapatkan pangkat perwira di tahun 2018 di Stupa Polri. Kemudian saya juga pernah mengikuti Dikbang Spes ya, Dikbang Spes Pama Fungsi Teknis Resken di SPN Belanting. Memang zaman itu zaman itu masih COVID. Sehingga ya kami beruntung lah 1 bulan pendidikan itu. ya di Bank Space tapi pelaksanaannya di SPN Belanting jadi secara online. Oh, siap. Tapi untuk apa namanya tenaga instrukturnya diambilkan dari memang dari Lemdik eh, Polri, Untuk jadi Polri. di Megamendung sana. Nah, kemudian saya mendapatkan pendidikan S1 di Universitas Terbuka, itu tahun 2020. Riwayat jabatan tahun 92 saya memulai eh, menjadi anggota Sabara Polres Sumbawa. Kemudian tahun 94 pindah ke Polsek Utan, di sana saya 4 tahun. Kemudian pindah lagi ke Polsek Alas, itu 4 tahun. Kemudian tahun 2001 kembali ke Satreskrim ya, Satreskrim 20 tahun berarti kemudian sudah sampai di sekarang. reskrim, berarti. Ya, dibagi gitulah. Berarti Kalau sesepuhnya lah. dibilang karatan ya karatan lah seperti itulah. Siap, siap, dan Nah, siap. jadi gitu. Saya juga ingin menyapa kepada para audien di podcast ini. Salam hormat saya untuk kepada para Bapak Kapak-Kapak SDM, kemudian para Kasat Reskrim, beserta anggota, kemudian juga para Kanit Reskrim Polsek sejajaran Polda NTB. Terima kasih. Ya, terima kasih bergabung di podcast pada ini. Mudah-mudahan podcast ini kita bermanfaat. Ya, saya sebagai narasumber di sini bukan berarti saya pinter, bukan saya ingin menggurui daripada Sharing pengalaman. ya sharing pengalaman saja. Pengalaman. Jadi kita ini sama, ya. Nanti mungkin kami juga ingin mendengar mungkin pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan di Polsek atau di
jajaran ya jajaran lainnya seperti apa? untuk kita sebagai bahan masukan kita bersama. Mungkin demikian. Siap. Oke, mungkin itu tadi riwayat singkat dari Bapak Ibtu Sumarlin. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, sehat jasmani rohani, benar? Alhamdulillah sehat. Bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, benar? Waduh, kayaknya saya diperiksa ini. Setiap salah, benar. Alhamdulillah. Jadi kalau kemudian kalau kita tidak sehat mungkin nggak sampai ke meja sini. Nah, mungkin seperti itu. Ya, Ya. oke, Komandan. Kita lanjut. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya Perpol nomor 8 tahun 2021 ini, Komandan? Baik, ini Putu. Sebelum saya mungkin menguraikan daripada latar belakang eh, lahirnya Perpol nomor 8 tahun 2021. Jadi kalau kita amati bahwa memang hukum itu tercipta itu seiring dengan peradaban manusia. Perkembangannya mengikuti peradaban manusia. Kita ingat dulu tahun 2002, Ibu itu umur berapa 2002? 2002 saya sekitar umur 8 tahun, Komandan. Umur 8 tahun masih pilek. Iya, Komandan. Masih cengengesan, Iya. Komandan. Sampai sekarang. Terjadilah peristiwa di Indonesia bom Bali. Setelah terjadi bom Bali, maka ada instrumen, yaitu Perpu tentang pemberantasan terorisme. Artinya apa? Berarti perkembangan peradaban manusia, kemudian lahirlah suatu hukum. Nah, kembali lagi ke Perpol. Kita masih ingat di media massa, ya, kemudian secara online kita pernah melihat adanya peristiwa pidana, yaitu tentang pencurian kakao oleh nenek-nenek, Oh ya, betul. pencurian sandal. Hmm. Liputu ini kan kita sama-sama tuh di Sumbawa. Mungkin rekan-rekan yang lain perlu saya sampaikan di Sumbawa itu ada polsek namanya Polsek Batulantik. Polsek Batulantik ini adalah memiliki karakteristik daerah yang mungkin terpencil, karena memang infrastruktur jalan belum nyampe menjangkau ke tempat. Yaitu kita contoh daerah Batu Rotok. Nah, daerah Batu Rotok ini bayangkan dari desa Batu Rotok ke Polsek Batulantik itu suatu memerlukan perjalanan yang sangat jauh, mungkin berjam-jam. Dan itu kalau kita ongkosnya ojek itu 150 sekali jalan. Nah, kalau masyarakat misalnya ada kejadian, kemudian sampai harus dituntaskan ke pengadilan, ini gak banyak kasihan, beban masyarakat. Bayangkan bolak-balik aja sudah 300. Kemudian nanti sampai ke pengadilan, mungkin lebih harus mengeluarkan biaya lagi. Nah, di sisi lain, beberapa pakar hukum ya, itu memberikan suatu komentar. Apa iya? Setiap kasus tindak pidana harus kita selesaikan di meja hijau. Ya, ada pandangan lain lagi juga. Jumlah penyidik Polri ini berapa sih? Kalau kita ikuti kita Polres Sumbawa. Polres Sumbawa itu kalau tiap tahunnya itu sekitar untuk LP itu ya, LP itu sekitar mungkin ya 900-an satu tahun. Satu tahun. Jumlah penyidik berapa? Apakah harus dituntaskan ke pengadilan meja hijau? Ya, nonsen. Ya, SDM kita sangat terbatas. Nah, oleh karena itu Perpol ini diwujudkan atau diterbitkan untuk menjawab adanya persoalan-persoalan di masyarakat. Ya. Ini langkah responsif dari Pak Kapolri, ya, bahwa masyarakat perlu kepastian, ya, masyarakat perlu menikmati asas manfaat daripada hukum itu sendiri. Ya, artinya suatu kasus atau tindak pidana tidak harus kita bawa ke meja hijau. Ranah meja hijau. Nah, Ya. gitu. Itulah makanya diterbitkan Perpol oleh Bapak Kapolri sekarang. Oke, Komandan, kalau gitu menurut Komandan pengertian keadilan restoratif atau restoratif justice itu seperti apa sih, Komandan? Jadi keadilan restoratif itu adalah suatu penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, kemudian pelaku, kemudian keluarga korban, kemudian keluarga pelaku, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kebijakan. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari penyelesaian secara adil dengan perdamaian dan untuk mengedepankan tentang
pemulihan hak-hak atau pemenuhan hak-hak daripada korban. Nah, di sini bahwa hak-hak korban itu harus dipulihkan. Artinya korban itu mengalami misalnya ada korban penganiayaan. Tentu dia membutuhkan perawatan dan sebagainya. Termasuk mungkin korban pencurian. Tentu mungkin pengembalian barang-barang yang setara Mm-mm. dengan itu. Jadi itu Berarti harus ada poinnya. kesepakatan lah kemudian ya. Jelas Kedua harus belah ada pihak kemudian. perdamaian. Tuh. Oke, kemudian kalau kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan keadilan restoratif ini kemudian mungkin bisa dijelaskan? Jadi kalau menyangkut tentang kapan, bahwa Mm-mm. kita ini kalau Polri ini kan memberikan pelayanan kepada masyarakat 24 jam. Ya. Kalau menyangkut kapan, jadi kita ini bersifat eh, artinya menunggu daripada eh, pihak-pihak yang Yang eh, memiliki masalah memiliki bisa. permasalahan. Jadi kita juga tidak boleh terlalu masuk. Nanti Mm-mm. dikhawatirkan kita mengintervensi suatu Intervensi ya, kasus. betul, benar. Ujung-ujungnya apa? Nanti diperiksa propam. Ah, siap. Jangan sampai, Oke lah kemudian. jangan sampai kita terlalu mengambil langkah proaktif. Nanti juga macam-macam penafsiran. Ada apa Bapak polisi ini kok Mm-mm. Kok cepat memanggil-manggil sekali supaya damai, supaya damai memaksa-maksa ya. damai. Nanti apa? Dikira kita ada dari One Fulus dan Oke, sebagainya. benar. Ini yang perlu kita jaga. Jadi kalau kapan waktunya itu kita istilahnya menunggu daripada mereka yang punya masalah Ya, ini kedua belah pihak kemudian. betul selesai, Hmm. baru silahkan nanti diproses review. Siap. Demikian. Kita lanjut kemudian kalau untuk persyaratan persyaratan dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan restoratif justice ini apa saja kemudian? Jadi persyaratan untuk penyelesaian secara keadilan restoratif itu ada persyaratan umum, ya, kemudian ada persyaratan khusus. Persyaratan umum ini pun dibagi lagi, persyaratan material dan formil. Materialnya apa? Nah, materialnya itu jangan sampai penyelesaian masalah ini menimbulkan penolakan dari masyarakat. Ya, betul benar. Iya, percuma dong kita selesaikan nanti masyarakat kacau. Ya, benar. Jangan sampai menimbulkan keresahan masyarakat, Kegaduhan. kegaduhan. Karena ini mungkin keluarga kita, kita paksa selesai. Tapi Tapi yang keluarga banyak kita ini pihak-pihak. punya riwayat tidak baik di mata masyarakat. Hmm. Nimbul keresahan. Ini pun nggak boleh. Kemudian tidak boleh juga menimbulkan konflik sosial. Nanti desa ini sama desa ini jadi berantem. Ujung-ujungnya kita semua yang sakit. Jadi Nah, kita harus mempertimbangkan selektif. banyak aspek Nah, kemudian ya. banyak aspek ini umum. Yang material tadi. Jadi juga tidak boleh ini misalnya seorang residivis. Residivis tidak boleh diselesaikan secara restoratif justice. Iya, tidak Hmm. boleh. Kemudian juga ada perkara-perkara. Jadi tidak semua perkara itu bisa diselesaikan secara keadilan restoratif. Keadilan restoratif. Apa itu yang tidak boleh? Terorisme. Terorisme ya kemudian. Ya, perkara kemudian yang mengancam keamanan negara. Makar gitu kemudian. Iya. Seperti makar. Kemudian korupsi. Si. Ya, itu perkara-perkara yang tidak boleh Ya. diselesaikan dengan Restoratif keadilan justice. restoratif. Kalau narkoba kemudian Kalau narkoba boleh, boleh kemudian. tetapi itu diatur lagi ketentuannya. Oh, diatur lagi. Nah, gitu. Kemudian syarat formilnya apa? Nah, syarat formilnya kita selesaikan itu tentu harus ada surat perdamaian kedua belah pihak. Ya, perdamaian kedua belah pihak yang diketahui oleh masing-masing pihak keluarga, kemudian kepala lingkungan, tokoh adat, tokoh masyarakat. Nah, kemudian juga harus ada surat pernyataan bahwa ada pengembalian kerugian, Kerugian. ganti rugi atau biaya pengobatan dan sebagainya, sehingga hak-hak daripada korban itu terpenuhi. Terpenuhi. Demikian. Kalau syarat-syarat khusus itu ada diatur tentang bagaimana syarat-syarat khusus itu tentang bagaimana narkoba, tentang bagaimana ITE, itu juga bisa kita RJ tentang bagaimana laki-laki. Semua diatur di Perpol kemudian ya. Diatur di Perpol. Oke, kemudian kalau untuk tata cara melakukan restoratif justice ini seperti apa kemudian? Jadi tata caranya restoratif, penyelesaian keadilan restoratif itu ketika mereka sudah berdamai, ketika mereka sudah ada pernyataan bahwa ada pemenuhan hak-hak korban, maka mereka membuat surat permohonan untuk penyelesaian secara keadilan restoratif. Nah,
Pertanyaannya, kepada siapa ditujukan ini surat ini? Nah, kalau di Mabes Polri kepada Kabar Eskrim. Kalau di Di Polda Polda, kepada alamannya kepada Kapolda. Kalau di Polres kepada Kapolres. Kapolres. Itu untuk kasus yang ditangani di Polsek dan Polres. Tetapi ada juga yang boleh ditujukan kepada Kapolsek dalam hal itu tindak pidana ringan. Nah, setelah itu diproseslah oleh penyidik, dicek persyaratan dengan cocok sudah sesuai, maka dilakukanlah klarifikasi. Betul Artinya, enggak? iya, Minta permohonan diklarifikasi di izin. BAP tambahan. Betul nggak kamu sudah terima misalnya santunan lah, ganti rugi lah, apalagi itu dituangkan dalam berita acara. Setelah itu dilakukan gelar perkara khusus. Setelah perkara khusus yang dihadiri oleh pengawas internal bagian hukum. Setelah gelar perkara khusus, kemudian keluarlah rekomendasi. Endingnya dilakukan penghentian penyidikan atau penghentian penyelidikan. Gitu. Jadi dari tata hulu ke caranya hilir sampai endingnya itu. Jadi kita hentikan. Siap. Benar. Ini RJ ini apakah solusi terbaik kemudian di tengah-tengah masyarakat ini kemudian menurut kemudian? Ya, kalau saya sih berpendapat bahwa memang RJ ini sangat diperlukan. Masyarakat itu kita ambil contoh ya, masyarakat memang sudah miskin, dia dicuri barangnya, yang barangnya sangat dibutuhkan. Dia misalnya harus hadir ke pengadilan, masalah kita proses lanjut Iya, ini, ya. kan membuat dia sengsara lagi. Iya, betul. Maka dia carilah solusi yaitu dengan keadilan restoratif. Dikembalikan barangnya yang hilang, kemungkinan ditambah lagi mungkin santunan-santunan sehingga hak-hak daripada korban terpenuhi. Ya, kalau menurut saya itu solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik ya sebenarnya. Terus bagaimana kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan RJ ini kemudian untuk melakukan pemerasan atau pengancaman kemudian? Nah, itu yang kadang-kadang sering terjadi. Ya, ya mungkin saya berpesan kepada rekan-rekan penyidik atau penyelidik di tingkat Polres maupun Polsek. Ini kadang-kadang RJ ini atau penyelesaian keadilan restoratif itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya kita sebagai anggota Polri tentu harus bisa menyeleksi, ya, harus peka, ya, dan harus uh, menyelidiki itu apakah ini murni daripada Keinginan kedua keinginan belah kedua pihak pihak atau atau karena tekanan kemudian? karena dimanfaatkan. Ya, kadang-kadang kan yang bermasalah ini kan orang udah ngerti bodoh-bodoh. Iya betul kemudian. Maaf, datalang LSM, Tentang LSM. LSMA, LSMP. Ya ini bagaimana kadang-kadang menaikkan harga. Iya. Kalau udah sekian, nggak mau. Nggak Nanti bisa kalau sudah damai. sekian ini dibagi lagi. Ini yang perlu kita hilangkan. Kita counter lah kemudian. Kita Gimana counter. caranya kita seleksi gitu kemudian. Betul sekali. Ya. Oke kemudian karena pengalaman Komandan sudah cukup lama di Reskrim ini kemudian menangani banyak kasus kemudian mungkin bisa kita diberikan contoh satu kasus saja yang sudah Komandan selesaikan dengan restoratif justice ini kemudian. Baik, jadi terima kasih. Jadi selama saya jadi KPU di Polres Sumbawa itu pernah ada kasus penganiayaan antara tetangga sama tetangga. Dilaporkan, ya pada awalnya sih korban menghendaki kasus ini lanjut. Tapi seiring dengan waktu, akhirnya korban mungkin berpikir, kalau dilanjut pun saya juga mungkin capek ada sidang, capek dipanggil polisi, dipanggil hakim, jaksa dan sebagainya. Akhirnya dia memilih sendiri. Jadi pelaku ini, keluarga pelaku mendatangi keluarga korban, akhirnya memilih sendiri, membuat pernyataan, saksikan dengan Pak Kepala Lurah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di sana, kemudian juga ada biaya pengobatan, akhirnya mengajukan surat permohonan kepada Bapak Kapolres. Akhirnya setelah itu dicek oleh penyelidik, syarat-syaratnya memenuhi, dilakukanlah gelar perkara dan rekomendasinya kasus tersebut dihentikan. Nah, demikian itu pengalaman yang bisa itu saya pengalaman Komandannya seperti itulah contohnya. Kalau kedepannya ini Komandan tujuan dan manfaat dari penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ini Komandan seperti apa sih Komandan? Ya, yang pertama itu efisien kerja kita, meringankan kerja kita. Ini kita bayangkan
Saya kira mungkin Polres Sumbawa dengan Polres-Polres yang lain nggak jauh beda personil komposisinya. Berapa jumlah penyidik? Apakah semua kasus yang LP itu harus kita bawa ke pengadilan? Iya. Tidak mungkin. Jaksa pun begitu sama. Berapa jumlah personil? Jadi tidak mungkin. Jadi istilahnya yang pertama adalah efisiensi kerja kita, membantu meringankan kerja kita. Yang kedua, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena RJ ini ada dasarnya. Jadi kalau sudah dihentikan penyidikan, maka tidak ada istilah tuntutan lagi. Mungkin demikian. Kalau kita perkara sudah sidik ini Komandan, sudah tahap 1 di kejaksaan, apakah bisa dilakukan RJ ini Komandan? Baik, nah ini pertanyaan yang menarik. Mungkin selama ini kadang-kadang kita mempunyai image atau anggapan bahwa kasus yang di RJ ini adalah kasus yang sidik tapi belum dinaikkan ke jaksa dan sebagainya. Jadi gini, Perpol ini adalah suatu aturan, ya, suatu aturan yang sudah disahkan, jadi mempunyai daya ikat. Ya, contoh tadi yang ditanyakan oleh Butu, bagaimana kalau seandainya kasus ini sudah tahap 1 tahap 1, kejaksaan, jadi bisa diselesaikan. bisa diselesaikan. Sepanjang memenuhi syarat-syarat Umum dan khusus umum tadi itu dan khusus dijelaskan tadi di. Iya, jadi artinya syarat-syarat itu apabila sudah kita terpenuhi, boleh. Aturannya sudah ada, jelas. Jadi walaupun sudah kita tahan pun, ya sudah. Kalau ada permohonan IRJ, ya Bisa kita bisa keluarkan. dikeluarkan Komandan. Barang bukti kita kembalikan. Karena memang ini aturan resmi. Ya, jadi seperti itu. Siap Komandan. Dulu 2019 saya pernah di unit Bidum Komandan, Ya. ada namanya penyelesaian alternatif dispute resolution atau ADR Komandan. Itu konsepnya sama nggak dengan restoratif justice itu? Baik. Jadi ADR memang dulu pernah kita kenal. Siap. Nah, pertanyaannya kan bagaimana sisi ADR-nya dengan keadilan restoratif atau kita bilang RJ lah. Pada dasarnya esensinya sama. Sama. Ya. Jadi ADR ini merupakan embrio daripada terbentuknya RJ. ya keadilan restoratif. Cuma saja kalau ADR itu dasar hukumnya kita hanya surat edaran Kapolri. Surat edaran Kapolri itu berlakunya apa? Internal Polri aja. Nah, Ya, itu. ya. Kalau Perpol itu sudah beda nilainya. Sudah beda Komandan. Perpol ini diundangkan Diundangkan. di Kementerian Hukum dan HAM. Lah, kalau sudah diundangkan, maka di situ bunyinya apa? Setiap warga negara wajib mengetahuinya. Tidak ada alasan. Jadi artinya yuridiksi ikatannya itu mencakup berlaku baik di Polri maupun di seluruh masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berlaku Perpol. Dari gitu. Tapi esensinya sama tujuannya. Tujuannya sama. Bagaimana penyelesaian itu secara keluargaan. Keluargaan kalau kita bahasa Ya. keluargaan. Jadi kita bagaimana enaknya menyelesaikan. Semua tidak harus meja hijau. Ya. Berarti kalau sudah tahap 1 bisa dilakukan IRJ karena sudah ada perpolnya Komandan ya. Betul. Ya, kalau dulu kan ADR hanya di lingkup. Ya itu internal Polri aja. Oke, kemudian setelah panjang lebar kita sharing terkait Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, mungkin ada dari audiens atau penonton yang ingin mengajukan pertanyaan ke narasumber kita, monggo waktu dan tempat disilakan. Mungkin punya sharing rekan-rekan di kewilayahan mungkin bisa dibagi di sini, tidak apa-apa. Coba tunjukin ini kenal. Nah, itu karena tadi Polsek Sumbawa mungkin ada yang ditanyakan. Nah, jangan ketawa-ketawa aja lah. Ayo, Pak Samudin, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan rekan-rekan, mungkin ada yang di-sharing di sini di forum podcast ini nggak apa-apa. Jadi kita pada intinya kita sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk kebaikan kita bersama.
Polsek Alas Barat, mungkin ada di sharing. Ah, ini ada Pak Kapolsek Alas ini. Wah, Ada Pak Kapolsek. Pak Kapolsek Alas. Wah. Udah bagus backgroundnya tuh Pak Kapolsek. Baris krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan ini Bapak Ibtu Sumarlin sebagai narasumber di sini. Mungkin bisa didengar mungkin suaranya? Dengar, Bisa Pak? dengar, Pak. Saya? Oke. Sangat jelas sekali. Ya. Jadi pertama, jadi topik pada kesempatan pagi ini berkaitan dengan uraian tindak pidana restorasi, ya, yang cenderung ini dilaksanakan oleh personil Babin Kantipmas, yang cenderung yang paling sering diawali dengan kegiatan problem solving dari teman-teman Babin Kantipmas. Nah, cuma ketika nanti seiring dengan kejadian itu sendiri rentan dengan kepentingan, sehingga mengaburkan unsur pidana yang terjadi pada saat itu. Nah, kecenderungan di sini yang berlaku di masyarakat ingin segera cepat selesai, sedangkan penanganannya itu tidak seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi permasalahan, perlu disosialisasikan kembali, terutama teman-teman kami di Babin Kantipmas, supaya mempedomani manajemen yang telah diatur. Mohon masukan dan saran untuk penguatannya, dan untuk bisa kita tidak lanjuti ke pemerintah desa dan lain sebagainya, sebelum untuk ditingkatkan penanganan kasusnya sesuai aturan yang berlaku. Demikian, Pak. Langsung dijawab atau mungkin Boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Bapak Kapolsek Alas yang sudah menyampaikan permasalahan di dalam forum podcast ini. Yang pertama, beliau mengatakan kasus-kasus yang ditangani di kewilayahan di Polsek itu ya kebanyakan didominasi ditangani oleh Babin Kamtipmas. Tapi kadang-kadang sesuai dengan perkembangan atau seiring dengan waktu, kadang-kadang kabur permasalahannya sehingga perlu dilakukan cara-cara yang efektif. Jadi begini Bapak Kapolsek, jadi keadilan restoratif ini ada 3 tahap di dalam pelaksananya. Yang pertama, tahap pertama itu adalah dilaksanakan oleh Babin Kamtipmas dan fungsi samapta. Ini apabila atau manakala ini kejadian ini bersifat tindak pidana ringan. Piring benar. Tipiring. Tipiring kita semua tahu lah. Saya kira rekan-rekan di sini. Yang kedua, penyelesaian restoratif keadilan restoratif ini dilaksanakan pada saat proses penyelidikan. Dan yang ketiga, penyelesaian keadilan restoratif dilaksanakan pada proses penyidikan. Yang tadi meliputi sampai bagaimana kau sudah tahap 1? Ya. Tahap 1 masih penyelidikan, Penyidikan itu belum selesai ketika kita belum pelimpahan tahap 2. Gitu. Baik, kembali ke tadi yang disampaikan Bapak Kapolsek. Jadi masukan dari saya, ini perlu dilakukan langkah-langkah sosialisasi. Memang Perpol ini sudah lahir tahun 2021. Tapi kebanyakan masyarakat kita ya mungkin belum mengetahui apa itu keadilan restoratif, siapa-siapa yang dilibatkan di sana. Tentunya ini dengan mengedepankan daripada rekan-rekan Babin Kamtipmas yang ada di desa masing-masing. Sebanyak mungkin ketika dalam event-event tertentu diberikanlah masyarakat pencerahan. Ataupun mungkin apabila rekan-rekan dari Polsek, apabila ada acara-acara tertentu bisa disampaikan bahwa kerangka daripada Perpol ini adalah untuk penyelesaian secara kekeluargaan lah. Kalau kita
kita sampaikan kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu kan mudah menerima penyelesaian secara keluargaan daripada mungkin kita pakai kata-kata Ya, betul betul. keadilan restoratif. Iya, Nah, betul, seperti Bunda. itu. Ya. Itu sudah diterima. Bahasa kerennya keadilan restoratif. Ya, itu bahasa resminya seperti Bahasa itu. resminya seperti itu. Tapi kebanyakan yang diterima masyarakat, ya sudah kita selesaikan masalah ini secara Nah, seperti itu. Nah, betul betul. Jadi terima Seperti kasih Pak ya narasumber. Nggih. baik Pak Kapolsek, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari audiens. Saya langsung ditanyakan. Benar ya, supaya yang mobil itu dia. Selamat siang, Komandan. Mohon izin Selamat siang. dari KBO Reskrim Polres Lombok Timur, Komandan. Izin bertanya. Izin Komandan terkait dengan persyaratan RJ, Komandan, yang mana terhadap pelaku yang sudah pernah dihukum atau sudah residivis, Komandan. Jadi tidak bisa dilaksanakan RJ. Nah, terkait dengan masalah RJ yang sudah kita pernah lakukan, Komandan, terhadap salah satu orang pelaku, kemudian di hari atau di bulan berikutnya dia melakukan tindak pidana lagi, apakah dasar RJ yang dulu itu bisa kita gunakan sebagai persyaratan untuk tidak melakukan RJ lagi, Komandan? Baik. Siap, terima kasih, Komandan. Baik, terima kasih Bapak KBO Satreskrim Polres Lotim, yang mana beliau tadi menyampaikan atau menanyakan tentang, tadi kan sudah saya sampaikan syarat-syarat daripada dilakukannya keadilan restoratif itu, syarat-syaratnya adalah tidak boleh orang yang residivis. Ya. Jadi gini, residivis ini adalah orang yang sudah diputus oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana orang di RJ sebulan yang lalu, kemudian di RJ lagi? Maka saya jawab itu masih bisa dilakukan, Pak. Ya, masih bisa dilakukan karena RJ ini adalah penyelesaian. Beda dengan status orang yang sudah diputus oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang sudah vonis sebenarnya. Ya, jadi apabila RJ bulan lalu, misalnya si A di RJ bulan lalu, tapi sekarang dia ulah lagi, bagaimana di RJ lagi? Bisa, ya bisa, karena memang secara aturan protokol memperbolehkan. Ya. Yang tidak boleh adalah yang residivis atau pengulangan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berarti yang sudah divonis itu sudah divonis dan itu inkrah. Kalau divonis saja oleh hakim pengadilan negeri, dia banding, maka gugurlah vonis. Maka belum dikatakan dia residivis. Divonis pengadilan tinggi banding, oke, tapi dia mau kasasi. Tidak berlaku lah putusan bandingnya. Artinya apa? Di sini adalah orang yang sudah mempunyai putusan kekuatan hukum tetap, ini memang di dalam Perpol tidak diperbolehkan untuk dilakukan restoratif justice. Iya. Kalau tadi yang disampaikan oleh beliau, ini kan contoh sebulan yang lalu dia ini di RJ nih si A ini. Ternyata bulan ini dia melakukan lagi. Boleh nggak di RJ? Boleh. Karena memang dimungkinkan oleh aturan. Mungkin demikian Bapak. Mungkin ada pertanyaan lain? Apa penjelasan tadi sudah jelas semuanya ya? Mungkin ada yang perlu, kalau mau ada disampaikan lagi nggak apa-apa. Beliau. Bagaimana operator? Masih ada, kalau tidak ada? Tidak apa, silakan, siapa tahu. Dan dari Polsek Suramandi. Ya. Polsek apa? Polsek Suramandi. Polsek Suramandi dan Polres Kabupaten Bima dan. Siap.
Ya, terima kasih banyak Komandan atas penjelasan sehubungan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan peradilan restoratif justice ini. Yang ingin ditanyakan Komandan dari Polsek Sukamandi, jika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian orang tersebut dijadikan DPO Komandan, mohon petunjuk Komandan, apakah orang tersebut ketika mengembalikan seluruh barang atau sudah menyelesaikan perkara tersebut kemudian secara kekeluargaan, apakah bisa dilakukan RJ Komandan? Mohon petunjuk dan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Kanit Reskrim Polsek Sukamandi. Jadi pertanyaannya itu gini betul. Jadi orang ini jadi tersangka, jadi DPO. Apakah bisa memungkinkan untuk di RJ IRJ. atau dilakukan penyelesaian keadilan restoratif? Apabila sudah mengembalikan barang-barang seperti tadi. Baik, kembali lagi pertanyaan ini akan saya jawab. Jawaban saya apa yang ada di Perpol itu akan saya sampaikan. Penetapan tersangka itu tidak menggugurkan bagaimana seseorang ini dilakukan penyelesaian RJ. Ya. Jangankan yang ditetapkan, yang sudah ditahan pun atau sudah tahap 1 pun itu boleh dilakukan RJ. Cuma tadi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya, apakah penyelesaian kita ini yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Polsek Sukamandi ini menimbulkan keresahan masyarakat enggak? Menimbulkan konflik sosial tidak? Ada daya tolak enggak? Ah, ini kata kuncinya. Kalau sepanjang itu tidak ada permasalahan, secara aturan diperbolehkan. Ya, karena dia belum status residivis. Ingat ya, belum status residivis. Ditetapkan tersangka, dia lari DPO. Kembalikan barang. Ternyata ada perdamaian. Ya. Boleh. Ya, ada perdamaian. Itu bisa dilakukan penyelesaian keadilan restoratif Justice. Mungkin demikian Bapak Kanit. Siap. Terima kasih Komandan. Jin, mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin dari Polsek Selaparang mungkin bisa bertanya. Letting. Wah, ini letengnya di sini nih. Dari Polres Sumbawa jajaran ini belum ada suara ini. Silakan rekan-rekan. Ini maaf, ini dalam arti silakan mungkin ada sharing, bukan hanya bersifat bertanya, tapi mungkin sharing pengalaman dibagi di podcast ini sehingga itu nanti bermanfaat untuk tugas-tugas ke depan kita, ya. Tidak harus pertanyaan, tidak, mungkin sharing. Mungkin teman-teman dari Kanit Reskrim Polsek A misalnya punya pengalaman begini-gini, monggo silakan di-share saja. Atau ada yang mau di-sharing tentang RJ ini? Oke, Komandan. Mungkin karena semua pertanyaan sudah terjawab, Komandan. Mungkin waktunya kita tutup kegiatan podcast ini. Semoga kegiatan podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi referensi dalam penanganan tindak pidana yang memerlukan penyelesaian restoratif justice. Sebelum acara ini diakhiri, ada satu pantun yang saya mau sampaikan. Beli ikan di Pasar Karangjasi, pilih yang besar dan berisi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi inspirasi. Sekian dari kami, salam presisi. Ya.